Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan Allah kami. Kau satu-satunya bagi kami Tuhan. Berkenanlah Engkau berjalan bersama dengan kami Bapa. Sebab kami tak mampu tanpa Engkau. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lagu pujiannya katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami mau sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan, Kau ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami mau serukan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami mau
Tuhan, ini pujian kami, pengagungan kami, sebab Engkau layak disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, kami cinta Engkau. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Katakan bersama, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus,
Raja di atas segala, sebab kau layak, sebab kau layak. Terima puji, kau layak, sebab kau layak. Terima puji, kau layak, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, Engkau Raja yang kami sembah. Kau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Untuk selamanya kasih setia-Mu, untuk selamanya kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hatiku menyembah, segenap kekuatan kami tinggikan Engkau. Engkau yang layak. Oh, pujian bagi Tuhan. Mari sembah, berikan pengagungan-Mu yang terbaik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Kami datang menyembah, segenap hati kami menyembah. Di tata kudus-Mu kami bersujud, di tempat kudus-Mu menghampiri tata-Mu. Oh Yesus,
disembah, Kau layak disembah. Mari nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Bermazmur bagi Yesus, meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Kepada nama Yesus semua bangsa sujud menyembah, bahkan semua yang bernafas menyembah-Mu Yesus. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, Kau saja yang layak, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari bawa hatimu, segenap kerinduanmu, katakan ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Oh, Engkau layak Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita yang ada di tempat ini maupun kita yang online
pagi hari ini ketika kita beribadah dengan segenap hati kita percaya bahwa Tuhan pasti menopang kita, Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur walaupun saya mungkin adalah yang paling bontot ya mengikuti Tour Holy Land, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan begitu luar biasa, saya boleh menyaksikan betapa tempat-tempat yang menjadi sejarah di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun bukan sesuatu yang saya dapatkan, yang saya lihat, melainkan bahwa apa yang saya dapatkan dari penjelasan-penjelasan dari hambanya, Bapak Ramsi menjelaskan bagaimana keadaan Israel, bagaimana keberadaannya saat ini, di mana beliau berkata bahwa akhir zaman itu segera terjadi. Ya, akhir zaman segera terjadi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menyampaikan tentang akhir zaman, saudara ya. Jangan takut saya tidak menyampaikan akhir zaman. Namun sekali lagi di mana beliau berkata kita harus selalu siap karena kesudahan segera akan terjadi. Meskipun untuk saat ini saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita semuanya kita dimanjakan dengan dengan beberapa kemudahan-kemudahan. Kita mau makan, tidak usah keluar, makanan datang sendiri, ya. Lewat HP kita, lewat gadget kita bisa pesan makan dan segala sesuatu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diberi kemudahan-kemudahan untuk saat ini. Namun kita tidak boleh lupa bahwa kedatangan atau kesukaran akhir zaman akan segera terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu ada di dalam kehidupan kita? Saya mengambil tema yaitu hati yang teguh. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kisahnya adalah seorang ibu yang sakit pendarahan 12 tahun. Mari kita akan membaca bersama-sama untuk 3 ayat. Ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Berbahagia saudara dan saya yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada bulan Januari hambanya Pastor Sami Gunawan menyampaikan dengan tema iman yang menyelamatkan. Namun pagi hari ini saya mengambil tema yaitu hati yang teguh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa? Mengapa kita harus memiliki hati yang teguh? Ya. Mengapa kita harus memiliki hati yang teguh atau keteguhan hati? Tuhan memang berbicara imanmu menyelamatkan. Tetapi Tuhan mendahului teguhkanlah hatimu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu penting. Tetapi iman tanpa sebuah keteguhan, iman itu menjadi rapuh. Iman itu mudah untuk goyah. Itu sebabnya butuh yang namanya keteguhan. Maka mari kita bersama-sama, biarlah kita menjadi orang yang terus-menerus untuk meneguhkan hati kita.
Nah tentu saja saudara dan saya juga lemah. Karena kita manusia, kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang mampu, Allah yang sanggup. Itu sebabnya mari kita bersama-sama terus dari hari ke hari minta kepada Tuhan, Tuhan teguhkanlah hatiku untuk mempercayai Engkau, mempercayai Yesus, mempercayai bahwa iman di dalam Kristus itulah iman yang benar. Itulah iman yang perlu saudara dan saya teguhkan dari waktu ke waktu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus memiliki keteguhan? Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengambil poin di situ. Keteguhan hati itu disukai oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sekali lagi berbicara tentang iman. Memang imanmu menyelamatkan, tapi jauh lebih penting saudara dikasih oleh Tuhan, iman itu disertai dengan sebuah keteguhan. Maka saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa kita perlu untuk meneguhkan hati setiap saat? Karena keteguhan hati itu disukai oleh Tuhan. Dituliskan di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, yang disertai Tuhan, yang disenangi oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, saudara dan saya punya iman yang segunung, luar biasa. Tapi jauh lebih disukai oleh Tuhan kalau hatimu itu teguh terus di dalam iman itu. Ya, maka saudara dikasih oleh Tuhan, keteguhan hati mengapa penting buat saudara dan saya? Karena keteguhan hati itu disukai oleh Tuhan. Nah, berbicara mengenai keteguhan hati, saudara dikasih oleh Tuhan, yang hatinya teguh itu ada penjagaan dari Tuhan, ya, peran penjagaan dari Tuhan. Kalau saya melihat di depan agak kurang jelas, ya. Jadi saya lihat catatan saya saja, saudara. Ya, Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya teguh di dalam Tuhan, Tuhan itu melakukan penjagaan bagi saudara dan saya. Nah, kita tahu saudara dikasih oleh Tuhan, dunia juga seringkali menjanjikan, dunia juga seringkali menawarkan yang namanya perlindungan. Saya tulis di situ, kalau manusia maka kita yang punya uang, kita punya bodyguard, ya, bodyguard from the Beijing, kalau tidak salah ada filmnya itu saudara ya. Jadi bodyguard, wah luar biasa, Jet Li saudara ya, menjadi bodyguardnya, luar biasa. Kemudian kalau yang berkaitan dengan elektronik atau gadget saudara, maka ada yang namanya password. Tadi saya tuliskan di situ, kalau manusia ada bodyguard, ada jimat. Ya, kalau berkaitan dengan elektronik atau gadget, maka ada password. Tetapi walaupun saudara dan saya mungkin katakanlah punya bodyguard, saudara sudah punya password yang mungkin bagus, tetapi tetap saja bisa dibobol oleh orang yang pinter-pinter saudara ya. Nah saya juga mungkin berkaitan dengan ini, saya mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang menerima Facebook saya, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu Facebook lama yang sudah tidak saya pakai, saya pikir ya sudah saudara ya, Facebook sudah tidak dipakai ya sudah, ternyata muncul ya sesuatu, waduh kaget saya saudara. Ya apa ini? Ya saya hanya bilang itu Facebook lama sudah tidak saya pakai. Ya. Kalau Facebook saya yang baru namanya Aan Hen, ya. Nah, kalau yang itu fresh ini, nah memang sesuai dengan KTP saya, saudara ya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, serapi-rapinya yang namanya password, serapi-rapinya yang namanya bodyguard, masih saja bisa bobol. Nah,
bagaimana dengan yang namanya penjagaan dari Tuhan? Ya, kalau Tuhan yang menjaga, saudara dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-14, saya tulis saudara, ya bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan kalau Tuhan yang menjaga kita? Keluaran 14 ayat yang ke-24 dikatakan, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Kita tahu ceritanya, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Israel sudah mulai keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di tepi laut, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tentara Mesir mengejar mereka dan sudah hampir dekat. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tinggal tunggu waktu. Mereka kembali ke Mesir atau mereka mati di laut, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Sehingga mereka walaupun sudah dekat, namun kenyataannya tidak bisa menjamah orang Israel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan yang membuat penjagaan itu luar biasa. Kemudian Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kata Tuhan Yesus. Kemudian Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau Tuhan yang melakukan penjagaan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menjaga, tidak ada yang bisa merebut, tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa membuat saudara dan saya celaka. Kalau Tuhan yang menjaga. Ya, saudara perhatikan ketika Ayub ya mau dicobai oleh iblis, maka iblis ini berkata, iya Tuhan, wong Ayub kamu jagai. Coba penjagaannya diambil. Ya, saudara ya. Jadi ketika kita itu dijaga oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya dijaga oleh Tuhan. Ketika kita ada dalam perlindungannya Tuhan. Maka segala sesuatu tidak akan bisa membuat kita celaka. Perlindungan Tuhan tidak akan mungkin dibobol oleh kuasa kegelapan. Perlindungan Tuhan tidak akan mungkin bisa digagalkan oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kalau kita merindukan untuk perlindungan itu. Kalau kita merindukan penjagaan itu. Mari kita bersama-sama untuk teguh di dalam Tuhan. Kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang hatinya teguh, Yesaya tadi mengatakan kita ini dijaga oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya kita ini diberi yang namanya kedamaian. Diberi yang namanya kedamaian. Saudara. Seperti apa damai yang Tuhan beri buat orang-orang yang teguh hatinya, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di situ saya tuliskan Yesaya 48 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana ada yang namanya gelombang laut berhenti? Yang sangat mungkin adalah ketenangan, ya. Namun bukan berarti berhenti.
Saya waktu di Makassar, setiap habis doa pagi maka saya pergi ke pantai. Ya, karena pagi-pagi pantai itu sangat tenang sekali, namun sekali lagi bukan berarti tidak ada gelombangnya, ada ya, tapi kecil. Sehingga saya bisa sampai hampir ke tengah, kurang lebih antara 1 kilo, 2 kilo, itu masih benar-benar landai. Kita bisa sampai ke sana paling cuma sekian. Tenang sekali. Ya, ada gelombang-gelombangnya sedikit, tetapi ya tidak besar sehingga saya bisa sampai ke sana, saudara. Nah, gelombang laut tidak pernah berhenti. Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya kalau kita ini hatinya teguh, ketika saudara dan saya menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan, teguh berpegang kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita diberi damai oleh Tuhan. Sudah dijaga, masih diberi damai lagi, saudara ya. Dijaga saja sudah luar biasa, apalagi ditambahi dengan yang namanya diberi damai. Nah, damai seperti ini saya percaya saudara dicari oleh bangsa-bangsa. Ya. Damai seperti ini dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan berkata, damai seperti ini kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita teguh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada lagu yang mengatakan, ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah curam ku turun, mencari damai. Lanjutnya. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Damai yang sejati, damai yang sungguh-sungguh hanya kita dapatkan ketika hati kita teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama terus. Biarlah kita merindukan itu, kita terus rindukan akan kedamaian yang seperti ini. Sekali lagi, damai ini dicari oleh bangsa-bangsa. Nah, kita dapatkan damai itu ketika kita teguh berpegang pada Tuhan. Ketika saudara dan saya teguh mempercayai janji-janjinya Tuhan. Ketika saudara dan saya teguh untuk mengasihi Tuhan. Maka biarlah saudara dan saya, mari kita bersama-sama kita memiliki 3 hal ini. Teguh berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap Yesusku luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan gereja, bukan denominasi. Ya, sebab ada denominasi yang mengajarkan sekali A, ya A. Orang yang gereja ora masalah, yang penting tetap A. Salah, saudara. Yang benar adalah sekali Yesus tetap Yesus. Bukan sekali JKI tetap JKI, ya saudara ya. Kalau saudara dan saya pergi ke ditugaskan di tempat yang lain, di sana enggak ada JKI, masa saudara mau cari JKI? Kan enggak, saudara ya. Yang penting tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Mau gereja A, mau gereja B, mau gereja C, enggak apa-apa. Yang penting kita tetap percaya dalam Tuhan Yesus. Teguh berpegang pada Tuhan, teguh mempercayai janjinya, teguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang perlu ada dalam kehidupan kita. Yang hatinya teguh, saudara dan saya ini, firman Tuhan katakan disukai oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saudara dan saya perlu untuk terus meneguhkan hati kita percaya kepada Tuhan? Yang kedua, saya ambil poin di situ, yaitu ketika keteguhan hati itu ada pada kita, maka membuat kita jadi pribadi yang pantang menyerah. Saya tulis di situ, wanita itu maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Perlu saudara dan saya ingat bahwa wanita ini sakit pendarahan. Dalam perjanjian lama yang namanya orang yang sakit pendarahan, maka dia tidak boleh kumpul dengan orang. Dia harus mengucilkan diri. Kenapa? Karena kenajisan itu seperti penyakit ini corona, saudara.
Dia duduk di sini misalkan ya, duduk di sini lalu dia pergi. Nantinya di situ Mas Andre duduk. Maka Mas Andre jadi najis, saudara ya. Bukankah corona juga seperti itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi wanita ini tidak boleh sembarangan, apalagi ketemu dengan orang banyak, lalu menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya saat ia mau untuk menjamah jubah Tuhan Yesus, kira-kira terjadi perang di dalam pikirannya, terjadi perang di dalam batinnya. Maju taga. Kok nek maju aku dibalangi waktu karo orang istri ya. Kalau aku maju aku bisa dirajam batu. Kalau aku maju aku bisa dimarahin orang banyak. Tapi apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ambil pusing ya. Dia percaya bahwa kalau aku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Maka dia tinggalkan semua keraguan, dia tinggalkan halangan-halangan yang ada, dia tinggalkan segala sesuatu yang merintangi hatinya, yang membuat pikirannya kacau, yang membuat hatinya tidak gundah gulana. Dia tinggalkan itu dan dia berpegang teguh bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Amin. Ya, di dalam Yesus ada kesembuhan. Maka dia maju dari belakang, lalu kemudian menjamah jubah itu, dan ketika dia menjamah jubahnya, firman Tuhan berkata bahwa beliau sudah sampaikan, banyak di antara mujizat-mujizat Tuhan itu Tuhan lakukan. Jadilah imanmu, jadilah imanmu, jadilah imanmu. Tuhan menyembuhkan. Tapi wanita ini sembuh. Tuhan tidak berkata apa-apa. Dia hanya sama jubah itu lalu kemudian dia sembuh. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua saudara dikasih oleh Tuhan. Orang yang teguh hati itu pantang menyerah. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya tuliskan di situ. Ketika dia berpikir, waduh bagaimana ini, saya tuliskan di situ, seolah-olah saudara dikasih oleh Tuhan sudah tidak ada jalan lagi. Sudah buntu, sudah mentok. Ya, mungkin sebagian orang ketika menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu, sudahlah, dasar nasib. Ya mungkin kita katakan begitu, nyerah pada nasib. Ya nasibku seperti ini. Tapi mari kita bersama-sama, apakah kiranya bahwa wanita yang pendarahan ini karena nasib? Tentu saja saya percaya bukan. Karena ketika dia benar-benar beriman, percaya kepada Tuhan, lalu dia jamah jubah itu, maka dia sembuh total luar biasa. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, pantang menyerah. Sudah buntu, sudah mentok, tapi tidak harus menyerah. Saya percaya ada saatnya di mana ketika saudara dan saya lari kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara. Pelajaran buat kita, biarlah kita belajar juga dari seorang raja yang luar biasa. Saya tulis di situ 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam situasi yang sudah seperti itu. Kira-kira kalau mungkin itu adalah saya. Ya, semua sudah berkata, balangi batu ya, lempari batu mungkin saya akan lari menjauh saudara ya. Tapi Daud ya, mungkin ya saya ekspresikan begini saja saudara, ketika orang-orang sudah mau siap untuk melempari dengan batu, Daud bertelut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal merancangkan sesuatu. Dia bertelut di bawah kaki Tuhan. Dia kuatkan hatinya. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkata, Tuhan, haruskah aku maju untuk mengejar gerombolan itu? Tuhan berkata, maju.
Ya, dan akhirnya sasaran dikasih oleh Tuhan. Akhirnya semua jarahan-jarahan yang dirampas oleh musuh itu semua bisa kembali. Istri bisa kembali, anak bisa kembali. Karena Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Maka sasaran dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi apapun persoalanmu. Bahaya-bahaya yang akan mengancam saudara dan saya di ke depan nanti, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita mulai hari ini. Terus teguhkan hatimu, percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya percaya ketika kita berpegang teguh, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu yang akan melakukan buat saudara dan saya. Di mana kita menjadi orang-orang yang pasti akan ditopang oleh Tuhan. Ya, karena ketika kita teguh berpegang kepada Tuhan, Tuhan itu suka dengan kita. Yang namanya orang suka, maka saudara dikasih oleh Tuhan, dia pasti akan, kalau bahasa Jawanya itu gregeli. Gregeli bahasa Indonesianya mudah melakukan sesuatu gitu loh saudara ya. Jadi apa yang dia punya ya karena dia suka dengan seseorang itu dia akan kasih. Ya, bahkan kadang-kadang ketika tidak diminta itu loh saudara, karena dia suka ya, maka dia itu punya sesuatu. Ingat, ini Mas Andri ya, aku kelingan saudara ya, keingat saudara. Kenapa? Suka. Jadi kalau saudara dan saya menjadi orang yang disukai oleh Tuhan, maka sekali lagi saya percaya dimanapun saudara dan saya berada, kau tidak perlu takut karena kau dijagai oleh Tuhan. Amin. Ya dijagai oleh Tuhan. Ya jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, ketika saudara dan saya teguh hati dari pihak saudara sendiri, engkau tidak akan mudah untuk menjadi orang yang menyerah kalah. Tidak akan. Karena apa? Karena saudara percaya ada Tuhanku yang luar biasa. Ada Tuhanku yang sanggup membela aku. Apapun persoalanku, ada Tuhan yang membela aku. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, mengapa kita butuh keteguhan hati? Karena keteguhan hati membuat kita tidak takut dengan persoalan atau tantangan yang ada di depan kita. Sekali lagi kita tahu ke depan sana nanti kita akan menghadapi. Sekarang sih enak Pak, mana ada Pak, sekarang ini enak kok. Segala sesuatu instan bisa saudara ya. Tapi sadar saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedang berada di dalam penguasaan yang namanya cyber saudara ya. Kita sedang berada di dalam penguasaan cyber. Artinya ketika semua saudara dan saya harus menggunakan atau sudah menggunakan cyber, saudara dan saya ini ada di dalam kontrolnya mereka. Saudara ada dimanapun kita membawa HP, kita diketahui. Jangankan mereka, saudara dan saya yang sudah pinter saja, kita yang sudah pinter, kita bisa melacak teman kita. Ketika kita punya teman lalu kita ya caranya tidak tahu ya saudara, ya saya tidak tahu karena saya gaptek dengan teknologi. Tapi bisa saudara. Saya kepingin tahu Om Sinung ada di mana, saya tinggal cari. Maka saya tahu, oh ini HP-nya di sana, berarti Om Sinung ada di sana. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang berada di dalam penguasaan. Tetapi yakin dan percaya sekali lagi ketika apapun yang terjadi, saudara dan saya sedang berada dalam kesukaran seperti apapun, ketika kita yakin dan percaya bahwa kita teguh berpegang kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjaga saudara dan saya. Kita akan terus mengalami kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan akan terus menopang kita seperti janji firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 itu dia. Kekuatan orang itu akan terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama, biarlah kita terus menjadi orang yang setiap waktu, setiap saat kita terus minta Tuhan teguhkan hatiku untuk mempercayai Engkau. Untuk tetap mencintai Engkau, untuk mempercayai janji-janjimu. Baik janji perlindungan, baik janji berkat, baik janji apapun saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita teguhkan hati kita. Yang ketiga, membuat kita tidak takut dengan persoalan atau apapun yang ada di depan kita. Ya, hati yang teguh itu firman Tuhan berkata,
Mazmur pasal yang ke-112 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ini luar biasa, saudara. Orang yang teguh hatinya itu tidak takut dengan persoalan apapun. Tapi bukan berarti saudara dan saya cari gara-gara, ya jangan. Ya, kalau cari gara-gara itu namanya ya saudara lepas dari perlindungan Tuhan karena Tuhan tidak mau yang seperti itu. Kalau memang saudara dan saya harus diperhadapkan oleh dunia ini dengan persoalan, dengan masalah, dengan tantangan, dengan kesukaran, Tuhan janji Dia akan jaga. Tapi kalau saudara dan saya menjadi orang yang ya kalau boleh saya katakan kemaki gitu sajalah saudara ya. Kemaki ya mentang-mentang bahwa saudara dan saya tidak takut, kita tidak takut. Lalu kemudian kita cari gara-gara ya salah sendiri kalau tidak dilindungi Tuhan. Ya, jadi ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Apa kata firman Tuhan mengenai takut? Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Kemudian Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata-kata yang indah dari firman Tuhan mengenai takut. Yosua pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan jangan tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. 3 ayat saya ambil sebagai satu contoh saudara dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita tidak boleh takut? Ya. Mengapa saudara dan saya tidak perlu takut asal saudara dan saya menjadi orang yang teguh berpegang kepada Tuhan? Dari ayat yang kita baca, yang pertama, mengapa kita tidak boleh takut? Karena takut itu tidak disukai Tuhan. Takut itu tidak disukai Tuhan. Maka Tuhan berpesan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya saudara ya, wah ini diulang-ulang banyak sekali saudara. Jadi artinya ketika Tuhan berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya Tuhan itu tidak suka kalau saudara dan saya jadi orang penakut. Nah orang tua mana sih saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang seneng kalau anaknya penakut? Kegi barangkali bisa saudara ya. Kalau orang tua anaknya penakut banget gitu, wah bisa jadi kegi orang tua saudara. Nah saya percaya mungkin Tuhan juga sama. Ketika saudara dan saya diajari kepada Tuhan, difirmani oleh Tuhan, supaya saudara dan saya jangan takut, menghadapi persoalan sedikit. Sudah Tuhan piye ini, Tuhan piye ini, Tuhan piye ini. Mewek saudara, mewek sih boleh-boleh saja. Ya. Saya juga bagian dari orang mungkin, melankolis ya. Kalau dengar firman, kalau baca firman, kalau dengar kesaksian mewek, saudara ya. Boleh-boleh saja, tetapi mari kita bersama-sama belajar bahwa ternyata
takut itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama menjadi orang yang berani bersama dengan Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar ya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya ya. Jadi bersama Yesus. Bersama Yesus. Jangan takut saudara. Karena apa? Ketakutan tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Yang kedua, ketakutan membuat Tuhan tidak mau bertindak. Membuat Tuhan susah untuk bertindak. Disuruh melakukan, tidak melakukan. Disuruh maju, tidak maju, saudara ya. Wah kayak gitu kan, saudara ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, yang saya ambil di situ contohnya adalah Emil Blondin itu, saudara. Yang saya disuruh praktek dulu sama Pak Anton ya kalau tidak salah. Saya disuruh praktek. Ya. Diajak jalan di seutas tali di Niagara itu, saudara ya. Wah. Beliau sudah mahir, mungkin sudah berulang-ulang, saudara. Sehingga ketika lewat di seutas tali dengan dibentangkan di Niagara itu, saudara. Wah dia melangkah, dia berhasil. Dan setelah dia berhasil, dia ngajak orang-orang. Ayo siapa yang percaya? Percaya enggak saya bisa lagi ke sana ya? Percaya, tapi dijak enggak mau, saudara ya. Ayo ikut tak gendong ya. Bukan tak gendong kemana-mana. Tapi tak gendong lewati seutas tali di Niagara itu, saudara. Dan kita tahu bahwa Niagara air yang demikian luar biasa dengan ketinggian kurang lebih antara berapa puluh meter itu, saudara. Ya benar saja di mana orang-orang walaupun Emil Blondin bisa melakukannya. Wah, kesana lagi mungkin bisa. Lalu kemudian ngajak orang juga tetap takut, saudara. Nah, ketika seseorang itu takut, maka Emil Blondin tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun, ayo, ya, kamu akan menikmati sensasinya nyebrang ya di Niagara itu. Kamu akan dapat menikmati sensasinya. Tapi yang namanya orang karena sudah takut, ya sudah tidak mau, saudara ya. Akhirnya anaknya juga yang ikut, saudara. Ketika dia bersama lalu ditanya, kenapa kamu berani? Saya anaknya. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah saudara dan saya anak-anak Tuhan? Amin. Kita anak-anak Tuhan bukan? Nah ketika kita disuruh oleh Tuhan, ketika kita berjalan sama Tuhan, lewat lembah, lewat kekelaman, lewat padang gurun, lewat apapun. Kalau saudara dan saya bersama Tuhan, ada jaminan. Amin. Ya ada jaminan. Ketakutan Tuhan tidak suka. Ketakutan membuat Tuhan malas untuk bertindak. Ya, Tuhan malas untuk melakukan. Maka supaya saudara dan saya, Tuhan itu bergairah melakukan buat saudara. Tuhan bergairah melakukan pertolongan buat kita. Tuhan bergairah memberkati saudara. Tuhan bergairah menyertai saudara. Mari kita bersama-sama, jangan takut. Amin. Ya, apapun yang akan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ketakutan. Yang kedua, yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut? Takut itu di dalam Yosua tadi, takut tidak akan membuatmu maju. Coba aja, wah aku takut deh. Coba aja, aku takut deh. Ya, ketika saudara dan saya hanya takut, ya apa boleh terjadi? Satu contoh ya ada saya aja lah, saudara ya. Saya itu sebenarnya adalah orang yang nervous. Pak Kito pada waktu saya dilatih untuk melayani. Ayo melayani. Pak, aku takut Pak. Wes mimpin pujian sih. Mimpin pujian ya. Akhirnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Begitu mimpin pujian yang pertama kali. Bajunya tidak ada yang kering. Basah semua saudara.
Tapi saya mau, saudara ya, saya mau ya, saya berani maju, saya maju. Akhirnya ajak lagi. Sekarang saya bisa jadi orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Coba saya berkata, aku enggak berani Pak, aku enggak berani. Yang lain saja. Selamanya saya tidak akan pernah menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka jangan takut. Takut membuat saudara dan saya tidak bisa maju. Ya, tidak bisa maju. Engkau bisa jadi memiliki katakanlah warisan dari orang tua yang mungkin luar biasa. Tapi ketika saudara dan saya takut ya, yang namanya warisan, kalau saudara dan saya tidak mengembangkan, ya warisan itu pasti akan habis, saudara. Tapi kalau saudara kembangkan usaha ini, ya warisan itu akan berjalan dengan baik dan akan mungkin bertambah. Tapi kalau sekalipun saudara punya warisan yang luar biasa, tapi engkau takut melakukan ini, warisan itu hanya untuk makan, hanya untuk apa. Sebesar apapun warisanmu, engkau akan habis. Tetapi ketika saudara dan saya berani maju bersama dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, maju bersama dengan Yesus, kita akan ditopang, ditolong oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena takut tidak disukai Tuhan. Takut membuat Tuhan tidak mau bertindak apa-apa. Sekalipun Tuhan itu berkuasa. Tuhan berkuasa kan, memaksa seseorang. Harus dipaksa seperti ini, bisa. Tapi Tuhan itu kan Allah yang tidak suka memaksa. Tuhan mau supaya dasar keterbukaan itu ada di dalam hati saudara dan saya. Ya, ketika kita Tuhan aku mau, maka Tuhan akan sertai, Tuhan akan melengkapi, Tuhan berikan sesuatu. Jadi mari kita bersama-sama. Takut membuat Tuhan sukar untuk bertindak. Yang ketika takut membuat kita tidak maju. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulan. Mengapa kita harus memiliki keteguhan hati? Pagi hari ini saya sampaikan dalam 3 poin, yaitu keteguhan hati. Itu penting buat saudara dan saya karena hati yang teguh disukai Tuhan. Yang kedua, hati yang teguh membuat kita menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Apapun persoalanmu. Saya mau untuk pemain musik bisa maju ke depan. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki yang namanya keteguhan hati? Yang ketiga, ketika kita punya keteguhan hati, kita tidak takut dengan persoalan, dengan masalah, dengan apapun yang sedang menghadang kita. Karena kita tahu, keteguhan hati kita bersama dengan Tuhan itu mendatangkan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan, siap atau tidak, kesukaran segera akan datang. Hanya teguhkanlah hatimu, teguhkan hati kita. Tuhan pasti menolong dengan caranya yang ajaib. Penolong yang selalu setia. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu
percaya padamu. Kami percaya Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada, oh, tiada yang mustahil bagimu, dan tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu.